Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Four of Pentacles. 4 koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Nah, hadirnya kartu pertama ini teman-teman sebagai energi pembuka. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menunjukkan ya tentang adanya sebuah indikasi dan potensi. Kamu akan mendapatkan begitu banyak keberuntungan, perubahan yang cukup nyata. Ya, salah satunya adalah terkait dengan kondisi rezeki ataupun keuangan yang cukup berlimpah. Ya, ini momen yang mungkin selama ini kamu nantikan, kamu tunggu, pada akhirnya akan terjadi. Yang pertama. Dan kemudian yang berikutnya ini juga kartu yang menggambarkan, melambangkan tentang sebuah manajemen diri yang memang harus lebih kamu perbaiki. Ya, manajemen diri artinya disiplin diri kamu, teman-teman, untuk mencapai suatu tujuan, oke, dan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, manajemen diri ini tentu sangat penting di dalam sebuah kehidupan, apalagi ketika kamu punya bisnis, ya. Ketika kamu punya bisnis dan kamu tidak bisa memanajemen diri kamu dengan cukup baik, ya, teman-teman, artinya dari konsisten, ya, kesabaran, itu manajemen diri, ya. Kemudian ya harus benar-benar bisa membuat diri kamu tuh terlihat sangat menarik, ya kan? Kalau punya usaha harus benar-benar sabar, ya harus benar-benar disiplin, teman-teman. Kemudian konsisten ya, ketika mungkin kamu memiliki jam operasional yang seperti apa, ya itu seharusnya kamu terus lakukan, teman-teman. Ya, artinya komitmen, ya. Maka sebenarnya dari sini juga cukup menunjukkan, menggambarkan nantinya pasti bakal ada hal-hal baik. Nah, kemudian manajemen yang lain adalah terkait dengan keuangan, ya. Jadi harus dapat benar-benar dikontrol banget, teman-teman, keuangannya. Ya, antara pengeluaran dan pendapatan harus disesuaikan dengan cukup baik. Nah, kemudian aku punya judgment. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih, ya, kalau dikatakan akan lebih baik, indikasinya cukup besar, teman-teman. Ya, kehidupan kamu akan lebih baik, ya kan? Nah, ada seperti doa-doa yang berpotensi akan terkabulkan, termanifestasikan ya. Jadi untuk masalah keuangan ya bersama bakal ada sebuah peningkatan-peningkatan yang cukup tajam ya, cukup bagus lah. Oke, dan kemudian pada kartu yang keempat aku punya The Emperor. Nah, sebagai energi penutup, teman-teman, ya di sini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih kamu bakal memperoleh ya sebuah keberuntungan-keberuntungan yang cukup besar sih, ya. Cukup terlihat nanti sebuah kerja keras, ikhtiar, dan doa-doa yang itu tadi berkaitan dengan disiplin diri, teman-teman. Maka ketika kamu melakukan disiplin diri, maka sesuatu hal yang mungkin belum pernah kamu dapatkan sebelumnya itu akan kamu dapatkan, ya.
terutama juga hubungan kedekatan diri kamu secara spiritual terhadap Tuhan masing-masing itu juga cukup bagus ya, dan itu juga harus kamu lakukan dengan cukup baik maksudnya teman-teman, dan itu juga harus disiplin ya. Artinya doa tadi jangan hanya dijadikan sebagai pelengkap, tetapi memang itu ada sesuatu hal yang harus rutin kamu lakukan ketika kamu sudah bekerja, ya diimbangi dengan doa. Pada intinya seperti itu teman-teman, agar ya rezeki yang kamu dapatkan juga barokah ya. Nah, mengenai tentang keberuntungan, dari kartu pertama hingga kartu keempat ini teman-teman, aku rasa memang potensinya cukup besar ya. Kehidupan kamu akan mengalami perubahan. Ya, entah itu mengenai tentang bisnis, pekerjaan, kemudian mungkin juga keuangan, kesehatan. Jadi semuanya akan terlihat lebih baik dari sebelumnya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan, rezeki teman-teman Capricorn dalam pekan ini? Aku punya tuh open Pentacles, dua koin. Dua koin muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, melambangkan tentang sebuah kestabilan dan keseimbangan. Sebenarnya sih kalau dikatakan keuangan ataupun rezeki kamu, ya dikatakan cukup, ya cukup. Kalau dikatakan kurang, ya mungkin juga kurang. Ya, tetapi ya paling tidak sih, ya selalu tercukupi teman-teman ya. Tetapi untuk hal-hal yang lebih besar mungkin memang belum. Ya kan, apalagi berbicara masalah impian dan harapan kamu. Nah, oke. Yang akan kita lihat teman-teman, apakah kondisi keuangan kamu dalam pekan ini bakal mengalami peningkatan ataupun mungkin masih tetap sama ya. Nah, pada kartu kedua aku punya Nine of Pentacles, 9 koin. 9 koin ini muncul hadir teman-teman untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menunjukkan, menjelaskan ya, bahwasanya berbicara masalah keuangan bakal ada peningkatan loh, rezeki-rezeki kamu akan meningkat dalam pekan ini teman-teman. Persiapkan diri kamu ya. Ya paling tidak akan lebih lancar lah dari sebelumnya ya, karena kartu koin ini kartu yang selalu saja identik dengan yang namanya sebuah keberuntungan ya. Terlihat lebih nyaman dan ya seakan-akan impian itu banyak yang mulai terwujud nih teman-teman. Mungkin ya ketika rezeki kamu sudah mulai lancar ya kan, ya kamu ingin membahagiakan pasangan, keluarga ya kan, kemudian mewujudkan impian kamu ya pelan-pelan gitu teman-teman, pelan-pelan, tetapi aku melihat semuanya nanti ujung-ujungnya bakal tercapai semua. Nah, ini luar biasa ya kan. Yang penting intinya adalah sabar ya, berkomitmen. Oke, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya The Empress. The Empress ini muncul hadir teman-teman sebagai energi penutup. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, melambangkan tentang sebuah kemakmuran, kesuburan, kelimpahan materi, rezeki, kekayaan, pencapaian besar gitu ya. Jadi secara garis besar kalau dikatakan keuangan kamu bakal berlimpah, meningkat tajam, meroket, ya seperti itu teman-teman. Jadi ada kabar baik ya untuk keuangan kamu. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga ya. Terlebih dahulu, aku punya Queen of Swords ya. Ada Ratu Pedang, kemudian aku punya King of Pentacles, Raja Koin, dan aku punya Knight of Swords ya. Ada Kesatria Pedang teman-teman. Ratu dan Raja ya. Dua kartu ini cukup menggambarkan tentang sebuah keharmonisan, tentang sebuah komitmen, tentu kerjasama yang sangat begitu besar ya. Mungkin saat ini banyak teman-teman Capricorn yang berumah tangga ya, suami istri bekerja sama teman-teman, dia mungkin saling bekerja ya, sama-sama bekerja, dan aku lihat memang kondisi ekonomi kamu tuh bagus banget ya, nggak dapat pungkiri teman-teman, nggak dapat dipungkiri rezeki kamu cukup bagus ya. Kemudian mengenai tentang kehidupan rumah tangga juga aku melihat bakal ada perubahan-perubahan besar ya. Ketika saat ini saja kondisi kehidupan kamu sudah bagus, maka the next teman-teman, ya aku lihat akan lebih bagus, akan lebih baik. Ya mungkin dari rezekinya lebih baik, ya kan? Kemudian banyak impian-impian yang mungkin bakal terwujud. Karena memang saat ini kamu dan pasangan kamu sedang merencanakan sebuah kehidupan masa depan yang lebih baik, ya. Mungkin perencanaan untuk keluarga, ya untuk anak, untuk masa depan, ya. Jadi memang berkaitan tentang seperti itu sih. Ya untuk masalah hubungan gak usah dikhawatirkan deh, teman-teman ya.
hubungan kamu lagi baik-baik saja nih. Kebanyakan seperti itu. Ya mungkin masih ada beberapa ya. Dan semoga teman-teman masalah yang terjadi di dalam rumah tangga kamu itu juga segera selesai. Yang paling penting adalah jangan pernah untuk berputus asa ya. Jadi tetap berjuang ya. Semangat teman-teman Capricorn. Next. Poin berikutnya untuk teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran ya. Nah, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Aku punya The Chariot. Oke. Kemudian aku punya The Devil dan terakhir aku punya Wheel of Fortune. Nah, untuk teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran ya kan, hubungan kamu sih lagi baik-baik saja ya, tetapi hati-hati dan waspada seseorang ya teman-teman sepertinya lagi memantau ya. Seseorang lagi memantau, ingin merebut dan mendapatkan dan dengan menggunakan hal-hal yang sangat licik ya kan. Dia bermanipulatif dan bahkan menggunakan magicnya ya. Ada indikasi bahwasanya ya seseorang dari energi yang aku lihat ya, dia seseorang yang sudah kamu kenal dengan cukup baik teman-teman ya. Jadi hati-hati teman makan teman ya, karena ini bisa saja terjadi. Melihat mungkin pasangan kamu ya cantik, tampan, teman-teman ada ketertarikan di dalam dirinya ya. Jadi jangan sampai ini sesuatu hal yang jangan sampai ini terjadi ya, karena ini sesuatu hal yang sangat mengkhawatirkan ketika teman dekat ataupun seseorang yang kamu kenal dengan baik ternyata dia ingin menikung kamu ya. Jadi seperti itu, waspada. Next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Six of Wands, ada 6 tongkat. Kemudian aku punya Ten of Swords, ya ada 10 pedang. Dan aku punya Four of Wands, ada 4 tongkat. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Capricorn ya. Jadi kali ini teman-teman nggak akan ada yang bisa menghentikan kebaikan-kebaikan yang semesta Tuhan berikan pada kamu nanti. Ya, keterburukan kamu, aku akui kegagalan kamu selama ini. Ya, artinya ada energi besar yang memang berusaha untuk menutupi kamu, untuk tidak bahagia, ya, untuk tidak bisa bahagia di dalam asmara dan bahkan di dalam rezeki ya, seakan-akan tertutup. Maka kali ini teman-teman, ya dia bakal heran gitu ketika kamu bakal sukses, ya. Kamu bakal sukses, ada pencapaian ataupun ada peningkatan di dalam sebuah kondisi kehidupan, ya, rezeki ekonomi. Kemudian kamu juga bakal sukses ketika kamu akan bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup, ya. Jadi dua hal besar ini tentu ini akan mengejutkan lah seseorang yang mungkin selama ini berusaha untuk menutup ya jalan keresakian dan jodoh kamu, teman-teman. Oke, next poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Oke, aku punya Nine of Swords, ada 9 pedang. Kemudian aku punya Five of Wands, kartu tongkat, dan aku punya Five of Wands ya, ada 5 tongkat. Nah, untuk teman-teman Capricorn yang saat ini lagi PDKT ataupun dekat dengan seseorang, oke. Jadi memang kalau melihat dari ketiga kartu ini cukup dan sangat menggambarkan kok, ya kan, bahwasannya hubungan ataupun kehidupan kamu, kedekatan kamu dengan seseorang teman-teman, ini sesuatu hal yang memang harus kamu apa ya, cukup waspadai banget lah. Jangan sampai kamu kembali terjebak dengan sebuah rayuan. Jangan sampai kamu kembali terjebak di dalam lubang dan jurang yang sama. Karena seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, ada sebuah indikasi bahwasanya dia itu hanya ingin manfaatin. Ya memang terlihat baik, nggak ada hal-hal yang mungkin buruk dari dia. Karena memang baru kenal juga. Ya kan kamu nggak tahu bagaimana sikap sifatnya. Kalau aku lihat memang dia sangat ego banget. Ya, terlihat dia hanya ingin memanfaatkan kondisi kamu teman-teman. Jadi ya itu tadi, hati-hati dan waspada. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Capricorn. Oke. Nah, ada tanggal 18, 7, 21,
tanggal 4, 17, tanggal 30, 22, 28, tanggal 6, 16, 9, dan 3. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.